Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Selamat datang di rumah kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Ini adalah pertemuan yang kelima dari pertemuan kita membahas tema besar kita, yaitu berhala modern. Sudah 5 pertemuan kita membahas. Berhala yang pertama adalah diri sendiri, berhala yang kedua adalah tentang kekayaan, berhala yang ketiga berbicara tentang popularitas, berhala keempat bicara tentang seksualitas. Dan hari ini kita berbicara berhala yang kelima, berhala yang terakhir. Walaupun sebenarnya ada cukup banyak berhala modern yang menggantikan Tuhan dalam hidup kita ya, Bro Robson. Yang kelima dan yang terakhir. Tapi yang kelima ini saya rasa udah cukup mewakili ya. Karena ini yang fundamental sekali kalau kita ngomong berhala. Iya, betul.
Tema kita kali ini adalah teknologi. Teknologi ternyata menjadi sebuah berhala yang baru. Kenapa demikian? Kita akan membahasnya bersama-sama. Saya dan Bro Robson, kita akan membahasnya dalam sudut pandang dan persepsi yang kami harapkan cukup luas dalam membahas dan menggalinya. Nah, berbicara tentang teknologi, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Teknologi itu sesuatu yang berkembang dengan begitu cepat. Perkembangannya kalau saya ibaratkan menggunakan istilah yang dulu sering kita pakai ketika kita belajar matematika, itu sama seperti deret hitung. Ada 2 jenis deret dalam pelajaran matematika. Masih ingat ya Bro Robson ya? Masih ya. Yang pertama itu deret hitung. Deret hitung itu urut-urutan angka yang kalau kita urutkan ya memang seperti urutan angka biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya. Tetapi ada satu deret yang lain yaitu deret ukur. Nah, deret ukur ini hitungannya bukan lagi 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya, tetapi 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan terus. Dikalikan 2 saja itu. Kita akan menemukan perhitungan yang semakin besar dan semakin besar. Dengan kata lain, perkembangan teknologi itu sangat pesat. Sangat pesat, sangat cepat ya, melesat. Set. Iya. Set, 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 gitu. Tanpa kita duga, kita sudah sampai pada masa di mana berbagai macam jenis teknologi dapat kita nikmati. Yang dulu ini merupakan impian saja. Teknologi yang sekarang kita pakai untuk menyampaikan ide dan gagasan kita secara virtual ini melalui akun media sosial kita. Ini dulu impian dan bahkan mungkin belum pernah terbayang di benak manusia bahwa kita bisa melakukan ini. Saya ngobrol, saya berbicara, direkam lalu kemudian diupload di akun media sosial dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menikmati pembahasan ini. Dulu kalau mau ngobrol itu mesti ngumpul, cari orangnya, cari gurunya, baru kita bisa menikmati pembahasan itu. Kalau sekarang kita tertolong sekali dengan kemajuan teknologi ya. Betul. Kita beda tempat, dimanapun kita berada, Iya. bisa mendengarkan di jam yang sama. Betul. Luar biasa memang teknologi ini. Zaman dulu sama sekali tidak mungkin. Iya. Orang mau dengar pembahasan yang diharapkan mencerahkan pemikiran mereka, mereka harus cari orangnya di mana, harus datang dan ketemu orang Iya. itu. Sekarang enggak perlu ketemu. Dan sekarang ini yang hebatnya, dahsyatnya, luar biasanya, kita bisa mengeksplor dunia hanya dengan menggunakan teknologi. Itu dia. Duduk di sini kita kalau memang nggak gaptek ya, kita bisa menggunakan teknologi dengan baik, kita bisa mengeksplor dunia hanya dengan menggunakan laptop, Iya. komputer, atau iPad. Itu luar biasa sekali. Betul. Dan contoh perkembangan sederhananya itu, saya coba berusaha menggunakan nih handphone. Ini handphonenya Bro Robson. Handphone yang cukup mahal ini. Oh pasti. Teknologi terkini. Ya, 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu ini teknologi yang luar biasa. Tapi hari ini setelah 3 bulan berselang sudah ada teknologi handphone yang lebih maju, lebih canggih dibandingkan handphonenya Bro Robson. Atau juga tablet saya, tabletnya Bro Robson ini. Sekarang hari ini sudah cukup banyak gadget yang jenisnya adalah tablet dengan fasilitas yang jauh lebih lengkap dari apa yang kita miliki hari ini. Nah itu sebuah realitas yang memang ada. Kenyataan yang memang berkembang di kehidupan kita. Iya. Teknologi menjadi sesuatu yang kemajuannya itu begitu pesat, begitu cepat dan kadangkala tidak kita duga sudah sampai di situ. Iya. Sekarang kita kan masuk ke ranah industri 4.0. Ya, Ya kan teknologi industri 4.0, Ya. era digital. iya. Di mana memang teknologi itu sangat luar biasa tadi ya perkembangannya. Betul. Nah, kondisi ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Setiap orang akhirnya harus berdekatan Dengan teknologi. itu. Kalau nggak ketinggalan. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fakta membuktikan, even seorang pemulung pun itu ternyata membutuhkan handphone. Akses informasi tentang di mana dia harus menjual, Ya. lalu kemudian di mana harga yang lebih mahal dari barang dagangan dia, dari pulungan dia itu menggunakan teknologi handphone. Dia cari tahu dengan menghubungi temannya atau menghubungi agen-agen yang memang biasanya juga menggunakan handphone. Itu saja sudah
dirambah Itulah ya. kemajuan teknologi. Luar biasa ya, kecanggihan teknologi bisa membantu kita dalam kita melakukan bisnis kita. Iya. Ya kan, dalam mengembangkan usaha kita dan lain sebagainya macamnya. Betapa banyak keuntungan ya. Betul. Keuntungan yang didapatkan dari kemajuan teknologi yang ada. Iya. Cuman persoalannya sekarang adalah memang iya membantu, tetapi di sisi lain ternyata manusia menjadi tergantung bahkan terikat dengan teknologi itu. Itu masalah yang jauh lebih urgent untuk kita bahas dan hari ini kita akan membahas itu. Ketergantungan seseorang Iya, terhadap teknologi, ya bisa berakibat fatal terhadap dirinya ya. betul. Saya mungkin singgung sedikit Bang ya. Iya. Ketergantungan seseorang terhadap teknologi itu bisa berakibat fatal. Contoh lah dalam dunia game. Ya kan, para gamers. Itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari hanya untuk bermain game. Sampai pada akhirnya berdampak kepada kesehatannya. Bahkan Ya. sampai meninggal. Iya, Coba bayangkan, ini kan ngeri sedap ini ya. betul. Bisa kehilangan nyawa hanya karena game. Kalau kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus, itu kan luar biasa indahnya. Betul. Ini kehilangan nyawa hanya karena game. Iya. Ketagihan, kecanduan. Kalau kecanduan terhadap Tuhan, terhadap kitab suci nggak apa-apa lah. Ini kecanduan terhadap game. Untuk Tuhan kita nggak bisa candu, untuk game kita bisa candu. Itu kan bagian dari teknologi. Betul. Nggak ada yang salah dengan bermain game. Iya. Tapi ketika hari-hari kita, waktu kita habis hanya untuk bermain game, there is something wrong Betul. in it. Ada sesuatu yang salah. Jadi pada dasarnya bukan salah jika seseorang memilih untuk menjadi seorang gamers, bahkan gamer Iya. profesional. Iya. Ya kita kenal beberapa gamers yang memang ibarat kata mencurahkan semua potensi kemampuannya, ya keberadaan dirinya demi meraih sebuah Keuntungan. keberhasilan dan juga memang dalam tanda kutip keuntungan ya atau penghasilan dari bermain game itu tidak salah. Atau memang itu pekerjaannya, Nah di situ itu ada dia, bisnisnya. itu pekerjaannya. Tetapi di sisi lain kita melihat banyak anak-anak muda bahkan juga orang tua yang kecanduan game sehingga membuat semua waktu hidupnya hanya tersita untuk itu, untuk sesuatu yang sia-sia. Iya. Pekerjaan pun tidak diambil dari situ. Sampai- Bahkan penghasilan tidak dia dapatkan dari situ. Sampai pada titik membaca Alkitab pun tidak tertarik. Iya, Bisa lebih tertarik kepada main game daripada membaca Alkitab. Betul. Bukankah itu kita sedang salah fokus gitu loh. Iya. Seharusnya kan kemajuan teknologi atau apapun itu hanya alat. Tetap Tuhan dan firman-Nya menjadi tujuan dalam hidup kita. Tepat sekali. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi mengenai kefatalan, bisa berakibat fatal. Iya. Teman saya itu waktu S1, Bang, nggak sedikit tuh yang sampai gagal pendidikannya. iya. Sampai gagal pendidikannya hanya karena apa? Game. Tergila-gila. Coba bayangkan. Iya, Itu bisa satu harian di kamar dia hanya untuk bermain game. Itu skripsinya nggak dikerjakan. iya. Harusnya 4 tahun, tapi jadi 7 tahun. Jadi gelarnya MA, mahasiswa abadi. Itu sudah paling fatal ya, sisi Iya. yang paling fatal, katakanlah demikian. Termasuk juga di dalamnya ada gangguan kejiwaan yang diakibatkan ketergantungan terhadap gadget yang akhirnya susah untuk disembuhkan. Ada. Ada. Bahkan sampai tangannya tidak bisa berhenti untuk digerakkan hanya gara-gara dia sehari semalam dia hanya selalu terfokus ya, aktivitas dan pikirannya hanya untuk Pikirannya bermain game sampai dan matanya bermain juga gadget. terganggu ya. Terganggu. Termasuk juga di dalamnya gangguan keseimbangan. Anak kecil ya, ini tadi saya katakan bukan hanya anak kecil, anak muda atau orang tua, ternyata di semua usia ada. Anak kecil ketika dia setiap hari waktu yang paling banyak hanya digunakan untuk memegang gadget, itu pun karena juga salah asuh dari orang tuanya. Dalam tujuan supaya hanya diam dikasih handphone, Nah, itu lalu dia. bermain, itu membuat ternyata ada gangguan keseimbangan di dalam tubuhnya. Nah mungkin Jadi- kita perlu menyadarkan juga orang Iya. tua ya. Bahwa itu ternyata bukan solusi. Bukan solusi. Mendiamkan anak Iya. dengan memberikan game atau handphone. Itu sebenarnya bukan solusi. Betul. Tapi dengan kita menjelaskan akibat buruk apa yang bisa terjadi. Karena memberikan game terhadap anaknya mungkin bisa membuka mata. Betul, secara Para orang kejiwaan, lalu kemudian secara secara fisik ya, baik secara fisik maupun psikis kejiwaan terganggu. Ada banyak orang yang akhirnya tadi seperti itu, bahkan harus dibawa ke rumah sakit jiwa, karena memang tidak memiliki fokus ya terhadap banyak hal, selain hanya kesukaan dia bermain game atau bermain gadget. Ya. Selain itu juga memiliki kebiasaan yang kalau boleh kita katakan, kita sebut sekarang dengan sebutan latah itu. Oh, Ada, karena kecanduan TikTok, menari TikTok, enggak bisa berhenti itu. Tiap kali ada, and down. ya Up dan lain and sebagainya.
ada lagu sedikit dia sudah langsung menggerakkan tubuhnya sama seperti Iya. para penari-penari di video-video TikTok itu. Iya. Yang lucu memang tetapi menjadi aneh dan berlebihan akhirnya. Iya kan, kamu cuekin aku. Sepertinya bodo hafal amat. ini. Sepertinya hafal ini. Bro Robson ini hafal. Kamu ledekin aku, gue bodo amat. Ya, itu. Termasuk juga itu kan yang betul-betul Iya. terlihat sekali. Mm-mm. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan yang juga tidak terlihat. Namun sebenarnya itu sudah mengarahkan diri kita kepada keterikatan terhadap gadget atau produk dari teknologi. Tanpa kita sadari. Ya. Bangun pagi kita seringkali tidak untuk yang lain selain ambil handphone lalu kemudian kita coba berusaha mencari tahu informasi terkini, nampaknya bagus. Tapi bagian hidup kita saat itu sebenarnya sedang tersita. Rasanya tidak nyaman atau kurang klop, kurang sek jika bangun pagi kita belum ambil handphone. Nah itu udah bagian dari karakteristik kita memperhalakan teknologi ya. Itu yang dalam 2 tahun ini saya coba berusaha hilangkan kebiasaan itu. Ketika pertama-tama mengalami peristiwa itu saya merasa ini nggak bener nih. Kalau saya susah, Bang. Susah ya. Susah tidur maksudnya. Tiap malam saya berusaha menjauhkan handphone itu dari kamar saya, bukan hanya dari tempat tidur. Saya berusaha untuk selalu menaruh handphone di luar dari kamar saya, apapun itu. Karena kecenderungan kita akan selalu terikat, otak kita akan selalu berpikir. Di luar ada kabar kamar apa dibuat ya? handphone. Iya. Setiap kali tidur. Iya. Pantasan susah aku hubungnya Bang. Hubungin itu pasti mau minta nomor rekening kan, maksudnya begitu kan. Saya letakkan itu di luar demi supaya saya tidak terganggu. Karena memang pada dasarnya kita para gembala hamba Tuhan kan cukup sering harus berinteraksi seperti itu. Tetapi ada kalanya kita harus berusaha melepaskan itu supaya pada posisi tertentu jiwa dan batin kita tidak terikat di situ. Karena dengan mudah kita bisa beralasan, oh saya mau update informasi kok jemaat seperti apa. Iya betul, tetapi nggak gitu-gitu amat kali. Ini kan Masih bisa kok kita atasi dengan proses yang wajar. ini menarik sekali. Iya. Ini kan kita sedang membahas dampak buruk dari kalau kita salah menggunakan teknologi. Iya. Sama karakteristik orang yang memperhalakan teknologi. Mhm. Mungkin kita perlu membahas juga Bang secara teologis. Perspektif Alkitab. Apa Ya. kata Alkitab terkait dengan teknologi? Apakah ini sesuatu yang dinilai salah dalam kekristenan? Ya. Atau bagaimana seharusnya kita memandangnya Bang? Nah itu dia, tetapi saya coba sedikit lanjutkan. Kondisi itu sangat parah pada dasarnya. Kita kadangkala berpura-pura dalam kebaikan kita, sebenarnya di dalam kita sedang mengalami sebuah keterpurukan, kehancuran. Kita sudah mulai perlahan demi perlahan menggantikan kebahagiaan dan kesenangan kita dengan yang lain. Wah dalam kalimat ini. Ya, Mencoba untuk menggantikan kebahagiaan kita dengan kesenangan yang lain di luar Tuhan. salah satunya teknologi itu. Teknologi tidak salah, dia sedang berusaha membantu manusia. Kehadiran teknologi kan demi membantu manusia, meringankan beban manusia. Tapi tetap teknologi adalah alat, bukan Alat tujuan. bukan tujuan. Namun sayangnya manusia sudah menjadikan produk dari teknologi itu menjadi sesuatu yang jauh lebih membahagiakan dan menyenangkan dibandingkan Tuhan. Even, enggak usah ngomong Tuhan, bisa lebih membahagiakan dibandingkan istri, suami, anak-anak kita dan keluarga kita. Ada orang yang betul berantem dan bercerai hanya gara-gara suaminya atau istrinya doyan buka handphone tapi lupa buka hati istri atau suami. Dalam kali ini. Belum sampai aku ke situ. Nah, nantilah itu kan. Nah proses ini yang harus kita waspadai, jangan sampai kita terjebak dalam kebohongan yang tersembunyi. Kita Iya. sebenarnya bohong gitu, bohong seolah-olah kita sedang berusaha mengupdate diri kita dengan informasi dan sebagainya. Sementara pada dasarnya kita sedang menenggelamkan diri kita dalam keterikatan yang baru. Saya sempat duluan udah ya kurang lebih 5 atau 7 tahun yang lalu. Ada jokes begini, orang kalau pergi ke gereja ketinggalan Alkitab biasa aja nggak gusar. Tapi kalau ketinggalan handphone gusar dia. Wah itu dia. Berarti hatinya lebih melekat pada handphonenya daripada Alkitab. Itu di situ saya pernah sampaikan kepada jemaat. Jemaat itu kalau diumumkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada Alkitab yang tertinggal. Misalkan namanya Bapak Anu begitu Tapi kan. itu waktu sebelum Alkitab dimasukkan, Alkitab dimasukkan ke handphone, handphone. gitu. Ya, walaupun ketika handphone dan Alkitab sudah ada bersandingan, ada kalanya jemaat kan juga masih bawa Alkitab juga. Iya, betul. Masih cukup banyak, sampai hari ini pun masih ada. Ketika diumumkan begitu, sudah berulang-ulang diumumkan, nggak ada yang nyari-nyari gitu kan. Lalu ketika diumumkan kembali orang itu datang dengan rohaninya, Bapak ini menjawab, Pak,
Nggak usah, sumbangkan saja kepada anak-anak panti asuhan gitu kan. Tapi ketika handphonenya ketinggalan, Bapak Ibu Saudara sekalian ada handphone yang ketinggalan. Jenisnya ini. Oh itu handphone saya Pak. Nggak ada itu jawaban. Iya. Sudah Pak, sumbangkan saja ke anak panti asuhan itu nggak ada. Nggak ada. Lucu banget ya. Atau jarang ditemukan, katakanlah demikian. Nah itu kondisi-kondisi yang lucu, konyol namun mewakili kekonyolan diri kita juga. Kenaifan diri kita, kita rasa itu pusat kebahagiaan kita. Padahal bukan. Walaupun ya Kejadian 1 ayat 28 itu memang Tuhan kan memerintahkan kita untuk menaklukkan dan menguasai bumi ini. Ini mungkin menjadi ayat yang menjadi dasar untuk kita membicarakan tentang kemajuan teknologi. Bang, Betul. Ya? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul. Lanjut Bang. Ya, jadi bagaimana bisa menaklukkan dan menguasai bumi jika tidak mengembangkan apa yang ada dari bumi itu? Tidak mungkin dia bisa menguasai. Cara menguasai adalah dengan mencari tahu apa sebenarnya yang ada di bumi ini. Bahkan di alam semesta, bumi itu sebenarnya mewakili alam semesta yang begitu luas ini. Bukan hanya bumi ini, bumi hanya sekedar simbolisasi dari luasnya alam semesta. Dan faktanya manusia mengembangkan teknologi itu bukan hanya berdasarkan penggaliannya atas bumi. Alam semesta ini dia gali sehingga dia tahu ada planet di sana, ya toh. Ada matahari yang lain, di gugusan galaksi yang lain, kita menemukan itu. Gitu. Dan jika bukan itu yang dilakukan, bagaimana mungkin bisa ditaklukkan? Jadi kemajuan teknologi itu merupakan bagian dari mandat Allah atas manusia yang dijalankan oleh manusia dalam rangka untuk menaklukkan bumi ya. Betul. Dan menguasai bumi itu. Ya. Ya, dan memang setelah itu muncullah jenis-jenis teknologi dari teknologi yang paling sederhana. Kalau boleh diurutkan, kira-kira teknologi yang paling sederhana itu teknologi menggali dengan tangan. Coba mencari tahu ini apa ya, apa ya. Lama-kelamaan bukan cuma tangan, pakai eskavator kan, menggali pakai eskavator. Lama-kelamaan enggak perlu eskavator, dinamit digunakan, ledak semua bisa diketahui. Oh, lalu kemudian maju bukan yang sekedar meledakkan. Bagaimana mengetahui ini tanah jenis apa ya? Teknologi pertama adalah dengan mata. Namun kemudian berkembang teknologi berikutnya ada mikroskop. Mikroskop pun sudah mulai kuno, digunakan teknologi yang jauh lebih maju. Dan betapa luar biasa itu. Terciptalah teknologi-teknologi yang baru. Termasuk bagaimana berkomunikasi ketika dia menggali di Kalimantan misalkan ternyata pusat operasinya ada di Jakarta. Wah terlalu repot kalau dari Kalimantan selalu pergi ke Jakarta, bolak-balik dibutuhkan telekomunikasi, alat komunikasi. Muncullah teknologi yang wired menggunakan kabel. Ya toh? Ketika Alexander Graham Bell menemukan telepon itu, ya, bagaimana telepon itu berguna sekali, bermanfaat sekali. Orang bisa berkomunikasi, tidak perlu harus pergi ke sana kemari, hanya dengan telepon kita bisa menjelaskan. Lalu telepon dikembangkan menjadi teknologi telepon, teknologi telekomunikasi tanpa menggunakan kabel. Nirkabel yang kita sebut dengan apa? Mobile phone. Ya kan? Lalu kemudian kita menyebutnya cellular phone. Ya toh? Ya. Lalu kemudian kita mengenalnya lebih sederhananya, kita sebut dengan handphone. Telepon yang langsung ada di tangan. Dan itu pun akhirnya bukan hanya sekedar untuk komunikasi. Nah itu proses bagaimana menaklukkan bumi dan penguasaan. Jadi bumi. kekerasan itu tidak anti terhadap teknologi. Ya. Tidak anti terhadap kemajuan zaman, kemajuan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu bagian dari mandat Allah. Betul. Ya kan? Itu manusia jatuh saja, teknologi telah dikembangkan manusia sedemikian hebat. Apalagi seandainya kalau manusia tidak jatuh. Itu nggak bisa dibayangkan kemajuan teknologi. Luar biasa sekali itu. Waduh. Dan bahkan di Kejadian pasal 35 ayat yang ke-30 sampai 31 nih saya bacakan ya. Bukan Kejadian, Keluaran yang saya maksudkan. Keluaran 31 ayat yang ketiga. Keluaran 31 ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ya. Ayat ini menegaskan bahwa manusia itu diciptakan dengan kelengkapan yang bukan hanya baik tapi betul-betul sempurna. Memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam upaya menaklukkan dan menguasai bumi. Jadi Allah memberikan pengetahuan, kecakapan, keahlian, pengertian terhadap manusia. Itu yang memungkinkan manusia mampu mengembangkan berbagai macam jenis teknologi yang
kalau boleh dikatakan amazed gitu, membuat kita amazing, yang membuat kita terpesona. Iya. Kalau pakai gaya anak milenial, gile bener. Gila bisa sampai begitu gitu. Asalkan jangan begini, gila Lundro. Karena memang Allah yang menaruhkan itu. Ya dan Keahlian, pengertian, dan pengetahuan. ya, dan fakta bahwa memang teknologi itu berasal atau bersumber dari Allah. Ya, pengertian diberikan oleh Allah terhadap manusia. Terus yang kedua, bahkan Allah juga menjadi inisiator terhadap perkembangan teknologi itu seperti pembangunan kapal oleh Nuh Ya. waktu pada air bah. Tuhan yang memberitahukan detail-detailnya seperti apa kapal itu. Iya. Ya kan, itu jelas bagian dari perkembangan teknologi dan bagaimana Allah juga ikut serta dalam menolong manusia supaya berkembang kehidupannya, maju kehidupannya dengan eksistensi atau keberadaan dari teknologi. Musa juga Bang membuat kemah Betul. suci. Ya. Keluaran pasal 25 itu Bang. Ya Ya. kan? Terus bahkan Tuhan yang menjadi arsitek yang merencanakan ruang-ruang, dimensi, dan bahan untuk kemah sucinya. Terakhir itu mengenai bait suci. Bait suci yang akhirnya dibangun oleh Salomo. Bukankah itu menunjukkan betapa Tuhan itu menghendaki supaya manusia itu mengalami kemajuan dalam segala sesuatu. Iya. Mengalami kemudahan dalam banyak hal. Dan teknologi menolong manusia untuk merealisasikan semuanya itu. Itulah sebutan bagi teknologi itu sebagai alat bantu sebenarnya. Ya, setuju. Alat bantu untuk menggenapkan rencana, mandat, dan kehendak Bapa bagi hidup manusia. Jadi tadi bukan tujuan tetapi sarana. Ya, atau Untuk- alat. Ya, alat untuk mencapai dan menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika itu akhirnya dijadikan tujuan, maka dia sudah menyimpang. Dan penyimpangan itu membuat manusia menjadi salah sasaran atau salah arah, salah tujuan. Lucu sekali kalau kita menganggap teknologi itu sumber kebahagiaan kita. Iya. Dan memang itu terjadi dan tercipta. Kebahagiaannya bukan lalu sekedar manusia bisa tertawa, bukan. Tetapi bagi orang-orang tertentu, pencarian atau penemuan jawaban atas berbagai macam pertanyaan dalam kehidupan ini, ya, ada beberapa kelompok yang menjadikan teknologi sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas berbagai macam pertanyaan di hidup ini, termasuk pertanyaan tentang adakah Tuhan. Mencoba untuk menjawab atau memecahkan ya berbagai macam misteri dengan menggunakan teknologi, Ya. termasuk Tuhan. Ya. Padahal bagaimana kita bisa menemukan mengenal Tuhan itu yang dibutuhkan apa sebenarnya? Iman. Iman. Nah, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan itu nggak terlihat tapi bukan berarti tidak ada. Betul. Teknologi tidak bisa membantu kita untuk bisa melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana caranya? Memang secara logika, ilmu pengetahuan itu menggunakan logika empirik. Ada nggak buktinya? Ya. Gitu kan. Di dunia nyata ini ada nggak? Kalau nggak ada, itu mah berarti bukan kenyataan. Pada sisi itu yang membuat mereka yang bergulat dalam ranah ilmu pengetahuan seringkali terjebak dalam ketidakmampuan memahami. Ya, adanya Atau kesalahpahaman mereka. adanya kerelaan yang dibutuhkan untuk meletakkan iman di dalam dalamnya. ketidakmampuan menjawab itu. Iya, dari situ dapat kita simpulkan seharusnya bahwa teknologi itu pun terbatas. Iya, Ya kan? Tidak bisa menembus ruang-ruang atau berbagai macam misteri dalam dunia ini. Di dunia ini itu banyak misteri. Jangankan Tuhan, jangankan surga. Masih banyak misteri di dunia ini yang belum bisa dipecahkan oleh manusia atau teknologi. Hal itu jelas membuat kita berkesimpulan bahwa teknologi itu terbatas dan kita nggak bisa menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada teknologi. itu dia. Ketika manusia mencari jawab tentang keberadaan Tuhan, teknologi hanya sekedar memberikan jawaban bahwa Tuhan itu ya tidak ada. Kenapa? Karena memang dia tidak kasat mata dan dia tidak terlihat tadi, tidak empirik tadi. Iya. Gitu. Lalu kemudian sampai pada ujungnya, lalu bagaimana dunia ini bisa diciptakan? Jawaban paling sederhana dari ilmu pengetahuan hanya sekedar Big Bang teori saja. Bahwa ada ledakan besar gitu Itu yang pun- menciptakan alam semesta ini. Itu pun mereka menganggap bahwa jawaban itu lebih rasional daripada percaya kepada jawaban iman. Iya, iya. Padahal itu
jauh lebih tidak rasional. Kenapa? Contoh Big Bang. Yang menganggap bahwa ada sebuah bulatan dengan volume yang padat, lalu meledak, lalu menciptakan keindahan. Semua kerumitan Di mana-mana yang namanya ledakan itu menciptakan kehancuran bukan keindahan. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, tetap menyisakan pertanyaan. Bagaimana bisa Big Bang itu ada? Bulatan besar itu bagaimana ceritanya bisa ada? Itu dia. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Iya. Dalam logika ilmu pengetahuan itu, ledakan kecil saja itu ada sebabnya. Triggernya ada. Ya. Misalkan kita sedang ada dalam perjalanan, misalkan dari Jakarta menuju ke Bogor, ada ledakan kecil di pinggir jalan, pasti kita ingin mencari tahu dari mana ini sebabnya. Iya. Kenapa ini bisa terjadi? Iya. Seorang saintis dia akan mencari tahu, ini pasti ada sebabnya. Iya. Lalu kemudian ada sebuah ledakan besar yang menghasilkan Bro Robson, Andreas Agus, Mars, Jupiter, Pluto dengan berbagai macam sinergi alam semesta yang begitu luar biasa. Lalu terjadi hanya gara-gara ledakan. Impossible kali. Gitu. Iya. Tidak mungkin sementara ledakan kecil aja ada sebabnya, lalu Big Bang teori tidak ada sebabnya. Tidak mungkin. Itu menjadi menginjak-injak logika ilmu pengetahuan itu Iya. sendiri. Jadi kalau boleh jujur atau fairnya, mereka lebih tidak masuk akal jawabannya. Iya. Lebih tidak rasional sebenarnya. Betul. Justru mempercayai bahwa Tuhan itu ada memudahkan kita untuk menjawab hal-hal yang sukar, hal-hal yang mustahil. Iya. Kalau kita mengakui bahwa segala sesuatu itu ada karena ada yang menyebabkannya menjadi ada, mungkin orang ateis berhak untuk bertanya, lalu siapa yang menciptakan Tuhan, siapa yang mengadakan Tuhan? Iya. Jawabannya sederhana, Tuhan nggak perlu diciptakan karena Tuhan nggak punya awal. Iya. Segala sesuatu yang ada awalnya yang membutuhkan penyebab. Kalau Tuhan nggak membutuhkan penyebab karena nggak ada awalnya, kekal dia. Disitulah dibutuhkan yang memang tidak diinginkan oleh para penganut paham ateis. Tapi jawaban Dan yang juga- mereka suguhkan untuk mengencounter kita, itu justru sama sekali nggak rasional. Betul. Seperti teori Big Bang itu kan. Betul. Ketidakrelaan mereka untuk meletakkan iman di dalamnya. Karena memang sebelum proses penciptaan, tidak ada yang tahu yang terjadi. Dan siapa yang menjadikan tidak ada yang tahu. Ya. Dan disitulah Dibutuhkan iman. kalau boleh menggunakan istilah agama, ya, katakanlah Membantu kita. agama atau Membantu kepercayaan membantu kita untuk meletakkan iman. Ya. Di awal dari semuanya, keberimanan kita tentang keberadaan Tuhan itulah yang memulai segala sesuatu. Nah, mungkin kita berikan sedikit ringkasan dulu dari apa yang kita jelaskan ini, Bang. Jadi dengan demikian kita harus memberikan sebuah kesimpulan bahwa kekristenan sama sekali tidak memandang teknologi itu salah, iptek itu salah, Betul. tidak. Ya. Itu justru Tuhan yang memperkarsai. Betul. Tuhan yang menjadi dasar untuk kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan atau teknologi dengan Demi menguasai dan Kejadian 1 menaklukkan ayat 28 bumi ini. itu. Betul. Nah, lalu di Matius di Perjanjian Baru juga diperintahkan oleh Allah untuk kita mengoptimalkan talenta kita. Jadi dikembangkan bukan ditanam, jangan Iya. dikubur, Betul. tapi dikembangkan. Nah, salah satunya apa? Teknologi harus dikembangkan terus. Tapi jangan jadi salah kita memandang atau menyikapi teknologi. Betul. Jangan seakan-akan teknologi itu nggak ada kekurangannya. Karena banyak hal yang nggak bisa dipecahkan lewat teknologi. Iya. Apalagi kalau kita mengharapkan kita masih eksis setelah mati. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa eksis setelah mati selain percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Teknologi nggak bisa membantu kita masuk surga. Di sisi lain ada kelompok yang mungkin agak lebih fair. Kaum agnostik itu kan membahasakan bahwa Tuhan itu sesuatu yang Tidak bisa jangkau. tidak bisa dijangkau. Sehingga dia masih ragu untuk meyakini apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Jadi dia tidak memberikan jawaban Tuhan ada atau tidak ada. Intinya saya tidak bisa menjangkau. Memang nampaknya itu jauh lebih bijaksana. Ya. Tetapi itu pun tidak Daripada memberi mengatakan jawab. tidak ada. Betul. Tetapi itu pun tidak memberi jawab. Karena syukurnya kekristenan memberikan jawaban atas itu. Keberimanan kita akan keberadaan Tuhan, itulah jawaban klimaks atas semua pertanyaan dari kehidupan ini. Betul. Nah, relakah kita untuk itu? Ya itu tergantung diri kita. Sejauh mana proses pengenalan kita akan keberadaan Tuhan. Itu yang menjadi jawaban kuncinya. Jadi dengan Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal, dengan Allah memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci, Salomo untuk membangun bait suci, itu menunjukkan bahwa memang Allah itu adalah inisiator dari kemajuan teknologi. Tetapi Tuhan juga sangat menjadi penentang atas manusia yang salah menggunakan kemajuan teknologi. Sebagai contoh sederhana, gak usah jauh-jauh Bang, Menara Babel. Ya. Yang Tuhan larang
Yang Tuhan tentang itu bukan mereka untuk berkembang, untuk maju dengan membangun kota atau menara. Motivasinya mereka ingin mencari nama, ya kan? Mereka ingin mencari nama, lalu ingin menyamai Allah. Kejadian 11 ayat 4. Nah, itu yang salah. Nah, ketika kita punya motivasi yang salah, tujuan yang salah terhadap teknologi, sampai teknologi itu menggantikan Tuhan, sampai teknologi itu membuat kita jadi gak percaya Tuhan. Di situ kita telah menjadikan teknologi sebagai berhala modern dalam hidup kita. Jadi kalau sedikit diurutkan kembali, tadi yang pertama Tuhan menjadi inisiator tentang keberadaan teknologi dan berkembangnya teknologi dalam kehidupan umat manusia, ya itu memberikan penegasan bahwa bukan berarti salah ketika kita memanfaatkan teknologi bagi kemajuan kehidupan kita. Justru harus kalau boleh menggunakan istilah Apalagi harus. di masa COVID ini ya Bang. Iya, penting sekali. Di masa COVID ini. Tanpa teknologi ini semua tidak mungkin berjalan. Iya, seperti yang kita lakukan sekarang Iya. ini ya. Betul. Ini alat ini bagian dari teknologi yang kita manfaatkan. Manfaatkan itu, justru kita harus manfaatkan demi memberkati banyak jiwa. Iya. Nah, lalu kemudian menjadi salah ketika kita mengikatkan diri kepada kenikmatan dari hasil perkembangan teknologi. Kita merasa itulah sumber kebahagiaan kita. Tiap pagi, tiap hari cuman handphone, gadget, dan berbagai macam kenikmatan yang ditawarkan oleh teknologi. Lupa itu. Jangankan Tuhan, baca Alkitab saja lupa. Baca Alkitab kan cara untuk bisa menemukan Tuhan. Baca Alkitab saja lupa. Untuk berusaha mencari tahu tentang kebenaran firman Tuhan saja lupa. Lebih pengen ya buka yang lainnya. Itu hal yang paling sederhana. Lalu berikutnya, bagian berikutnya. Ketika kita juga mencari jawab tentang keberadaan Tuhan. Lalu mengandalkan hanya sekedar teknologi tanpa sadar ada iman yang harus kita taruhkan di situ. Itu pun menjadi kesalahan kedua ketika kita bersentuhan dengan teknologi atau ilmu pengetahuan. Karena di dalam ilmu pengetahuan ada keterbatasan. Dia hanya alat. Bukan pusat segalanya. Tuhan yang menjadi pusat segalanya. Lalu kemudian ketiga tadi yang dijelaskan oleh Bro Robson. Ya. Ternyata bukan hanya sekedar masalah keterikatannya, tetapi motivasi kita saat menggunakan teknologi itu pun demi mencari nama, demi memuaskan hasrat ya ego kita, itu pun sebuah kesalahan. Menyingkirkan pusat penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Jadi teknologi itu menjadi berdampak positif kalau kita punya motivasi yang positif. Berdampak positif jadinya. Iya, betul. Teknologi itu jadi berdampak negatif kalau kita punya apa? Motivasi yang negatif. Atau yang salah. Betul. Tergantung kita pada akhirnya. Betul. Bagaimana kita menyikapi dan menggunakannya. Jadi who behind the technology? Iya. Siapa The di man balik behind the gun. the technology? Iya, Iya, betul. iya. Nah, ini bagian yang terakhir yang perlu kita bahas, Bro Som. Cepat kali langsung terakhir ini. Ini baru mulai kayaknya. Rasanya sudah Ini selalu begitu ya. Kayak baru 10 menit langsung terakhir. Langsung lemas saya. sudah harus diakhiri gitu kan. Padahal kita baru panas ini kan. Iya, padahal banyak sekali mau saya apa nih, saya bahas ini. Oh gitu ya. Kalau kita tambah lagi langsung itu dinonaktifkan itu handphone Bapak Ibu sekalian itu. Rekan-rekan kita ini. Karena berkaitan dengan kuota yang mesti harus dibayar dan dibeli. Berbahaya itu, kita mesti harus bijak-bijak di sini. Iya betul kan? ya. Nah bagian terakhir, kan perlu sebuah arahan bagaimana memanfaatkan teknologi dengan baik. Bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Bagaimana kita mempergunakan teknologi itu sebijaksana mungkin. Kalau melihat survei ini, saya coba bacakan ya. Ada survei berkaitan Ini dengan... yang buat survei siapa? Cak Lontong? Kalau Cak Lontong agak susah dipercaya ini, bahaya. Karena ujungnya pasti cuma bercanda doang gitu. Ini serius ini. Ya, survei pengguna internet di Indonesia dari tahun 1998 sampai 2017. Coba bayangkan, ada peningkatan yang signifikan. Tahun 98 itu hanya 0,5 juta. Hanya 500 orang. Dikit banget. Dikit sekali, 500 orang. Tetapi pada tahun 2011 ada 55 juta orang. Dalam waktu yang singkat, dari 98 ke 2011. Lalu 2017 ada 143,26 juta pengguna internet. Itu di Indonesia saja itu. Kalau nggak salah masuk 10 besar Indonesia pengguna Iya, terbesar internet. iya. Lalu kemudian di tahun 2018 meningkat menjadi 171 juta, 17. 171,17 juta. Itu 64,8% dari penduduk Indonesia. Coba bayangkan, penduduk Indonesia tahun 2018 itu 264. Pengguna internet itu 171,17 juta. Itu termasuk mbok-mbok jamu,
kakek nenek yang ada di pegunungan itu bisa jadi sudah punya handphone yang pakai internet. Atau anak TK termasuk di dalamnya. Dan para pebisnis dan juga para pelajar, pengusaha dan lain sebagainya. Dan tahu nggak Bang, kenapa termasuk Indonesia salah satu pengguna internet terbesar? Iya. Karena banyak kaum milenial pengguna TikTok Bang. Ini kayaknya salah satunya Bro Robson kayaknya. Hafal sekali nampaknya itu. Dan penggunaannya saya bacakan. Layanan terbesar yang digunakan, diakses di survei tahun 2017, itu ternyata untuk chatting. Chatting ya? Ngobrol sana sini. Yang kedua itu untuk sosial media. Chatting itu tahun 2017 menduduki peringkat pertama, 89,35%. Ya. Lalu kemudian yang kedua 87,13% itu untuk sosial media. Ya berbagai macam sosial media, ya itu tadi pagi-pagi sudah pengen cari tahu tuh updatean temennya, update statusnya apa. Iya. Lagi Kepo. ngomong apa, Kepo. bicarain apa, kepo. Istilah kepo itu kan sebenarnya terkait dengan keinginan kita mencari tahu kondisi orang lain atau kondisi sekitar kita. Bagus sih. Tapi akhirnya waktu terbuang hanya demi ngepoin yang gak jelas itu. Sosial media. Lalu kemudian di urutan ketiga itu search engine, pencarian. Mencari siapa yang lagi viral hari ini, siapa yang lagi trending hari ini. BTS. BTS itu. McDonald. Dan lain sebagainya. Dan ternyata kebutuhan perbankan menggunakan internet menduduki urutan paling akhir. Cuman 7,39. Perbankan ya. Untuk perbankan. Rendah sekali. Jadi kesadaran ekonomi rendah gitu. Iya. Jadi sifat konsumtif lebih tinggi daripada sikap produktif. Gitu. Ini tanda produktivitas masyarakat Indonesia kalau boleh dikatakan agak minim. Kurang ya. Kurang gitu. Nah, kondisi ini yang harus kita pahami. Bahkan termasuk di dalamnya, di situ catatan untuk kebutuhan ibadah itu kurang. Tidak ada di situ. Melihat gambar itu urutan keempat. Melihat video, katakanlah mungkin di sinilah ya. Ibadah itu melihat video, itu urutan kelima. Lalu download video, download gambar, artikel, itu menempati urutan-urutan berikutnya. Waduh. Jadi di bawah perbankan? Enggak, perbankan paling akhir. Oh, paling akhir. Nah itu kondisi yang menyedihkan. Nah bagaimana kita harus memanfaatkan perkembangan teknologi ini supaya kita tidak terjebak dan terikat olehnya, tetapi kita bisa mempergunakannya sebagai alat menaklukkan dan menguasai bumi. Kalau secara sederhana, saya hanya berpikir seperti ini. Sama seperti cangkul. Cangkul itu kita gunakan untuk menggemburkan tanah. Ya. Betul kan? Plowing bahasa Inggrisnya kan. Gemburkan tanah itu. Sama. Teknologi mari kita gunakan demi menggemburkan tanah hati kita ini loh. Dalam. Apa yang berguna dalam diri kita dan apa yang berguna di kehidupan nyata kita itu mari maksimalkan dengan teknologi yang berguna. Ya, setuju. Base-nya di situ, dasarnya di situ. Jika itu tidak berguna, jangan. Saya puas Pak kalau lihat updatean status teman saya itu mah tidak berguna, itu cuman puas. Nah, kemarin kita pernah membahas apa itu keinginan, apa itu kebutuhan, apa itu kepuasan, ya, apa itu rasa cukup. Nah, tergantung kita. Kalau puas itu mewakili batin, cukup itu mewakili kuantitasnya. Ya. Puas di situ pun kita harus koreksi. Puas apa ini? Puas dagingnya atau puas batinnya? Kalau cuma puas dagingnya itu hanya sekedar masalah kuantitas belaka. Dan ini menjadi penting untuk kita mengingat pesannya Paulus Bang, 1 Tesalonika 5 ayat 21. Iya. Ya kan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Itu dia. Kita harus menguji segala sesuatu termasuk motivasi kita, cara kita menggunakan teknologi. Betul. Ya semuanya harus diuji. Ya, betul sekali. Kritislah terhadap hidupmu sebelum kau kritis terhadap hidup orang lain. Itu maksudnya. Keseringan orang lebih kritis untuk melihat hidup orang lain daripada diri sendiri. Itu dia. Gajah di pelupuk mata tak tampak. Dalam kali ini ya. Tapi semut di seberang lautan tampak gitu. Bisa dilihat dengan terang benderang. Bisa dengan terang benderang, dia tahu itu kulit-kulitnya tahu. Tapi gajah di depan mata, gak ketok itu, gak kelihatan. Nah betapa naif kita. Nah ayo itu, prinsip dasarnya setidaknya 2 hal sederhana ini. Berguna enggak? Kita memanfaatkan itu tujuan berguna tidak. Lalu yang kedua, motivasinya itu loh, bersihkan itu. Kritislah terhadap diri sendiri. Kalau tidak, beranilah untuk menyingkirkan itu. Dan mulai berkata enggak. Apa?
TikTok, TokTek, Tuk-tuk, Tik-tik, Iya. dan lain sebagainya. Jika memang itu berguna, manfaatkan. Iya, betul. Kalau tidak berguna, jangan manfaatkan. Facebook, Twitter, manfaat, gunakan. Akun media sosial yang ada, YouTube, kami gunakan. Kamera, lampu, dan lain sebagainya. Ini kami gunakan. Untuk hal-hal yang baik. Untuk hal yang baik. Jika tidak, beranilah untuk menyingkirkan itu. Tidak. Itu dia Bang. Ya. Bahagiaku dan puasku tidak di situ. Bahagiaku dan puasku hanya dalam Tuhan saja. Kalau kita memiliki cara pandang, motivasi atau cara yang salah terhadap teknologi, miris sekali rasanya. Iya. Tapi kalau sampai kita juga nggak menggunakan teknologi, miris juga. Miris juga. Miris juga karena ada orang yang anti terhadap teknologi. Iya. Contoh pendeta-pendeta dalam tanda petik yang masih kolot ya kan, cara berpikirnya memandang bahwa teknologi pun ya kita butuhkan ya semasa karena COVID ini, ya kita nggak bisa menolaknya, nggak berdaya untuk menolaknya mau nggak mau. Padahal ya teknologi setelah selesai COVID pun tetap kita butuhkan. Betul. Ya seperti live streaming, itu akan membantu orang-orang di luar sana yang butuh mendengarkan kebenaran dari kita. Betul. Memang ada kelompok yang lebih ekstrim lagi. Masyarakat Amish di Pennsylvania, Amerika itu sama sekali tidak mau menggunakan teknologi. Walaupun padahal mereka juga menggunakan teknologi yang paling sederhana. Kereta, lalu kemudian membangun rumah itu kan tetap menggunakan teknologi. Hanya teknologi modern mereka berusaha menjauhi. Dalam tujuan apa? Supaya anak-anaknya tidak terracuni pengaruh-pengaruh yang salah. Sampai segitunya ya. Iya. Padahal ada pengaruh yang positif yang dihasilkan dari teknologi. Kita menjadi jauh lebih maju cara berpikirnya. Ya kan, jauh lebih dewasa dalam hal berpengetahuan dan lain sebagainya. Nah itu kita harus manfaatkan, jangan lalu kita naif. Iya, jadi kita nggak bisa mengelak kemajuan teknologi. Iya. Yang penting untuk kita perkarakan, kita persoalkan adalah bagaimana kita membangun nilai-nilai yang benar dalam diri kita. Betul. Sehingga kita bisa menyikapi dan menggunakan teknologi secara tepat. Karena begini, teknologi itu merambah ke semua aspek kehidupan kita Bang. Iya. Ya kan bisnis, ekonomi, politik, pelayanan, agama, gereja, itu merambah ke semuanya. Bahkan dunia kepolisian, kejahatan, itu teknologi itu membantu polisi atau aparat dalam menuntaskan kejahatan. Itu sampai ada jokes begini Bang. Amerika mengeluarkan satu alat yang canggih sekali, robot untuk mendeteksi pencuri. Dalam waktu sejam, alat itu bisa membantu untuk mendapatkan 100 para pencuri. 100 perampok. Wah hebat sekali. Lalu digunakan di Eropa, sama juga, nggak sampai 30 menit. Itu bisa mendeteksi banyak pencuri dalam waktu singkat. Bisa ratusan. Sampai ke Indonesia, Tanah Abang. Wah hebat sekali. Robot pendeteksinya hilang dalam waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit. Jadi Itu menjadi sebuah anekdot lah ya. Itu tentu tidak dalam tujuan mau merendahkan tidak. Tapi itu menjadi sebuah kritisi dan masukan jika itu terjadi. Biarlah kiranya itu disingkirkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Iya. Ya. Jadi Yang merambah jelas, ke semuanya ya. kita manfaatkan dan kita pergunakan teknologi dengan baik. Iya. Jadi sebagai kalimat terakhir, kalimat penutup dalam sesi kita kali ini. Yang pertama ingat baik-baik. Sungguh teknologi adalah alat yang menjadi anugerah Tuhan bagi kehidupan manusia demi menggenapkan rencananya, mandatnya dalam kehidupan kita umat manusia. Tetapi yang kedua, jangan salah menggunakan teknologi. Pergunakan itu sebaik mungkin, ya, tergantung motivasi kita. Sungguhkah motivasi kita adalah demi mencari dan menemukan Tuhan? Jika kita sungguh-sungguh ingin mencari dan menemukan Tuhan, manfaatkan teknologi demi menjawab semua kerinduan kita kepada Tuhan. Tetapi pada ujungnya di saat teknologi tidak mampu menjawab, taruhkan iman di akhir dari setiap perjuangan itu. Karena pada dasarnya imanlah menjadi jawaban yang paling akhir atas pencarian kita akan Tuhan. Sebab teknologi berpikir harus ada bukti nyata dari pencarian itu. Sementara iman bukan sekedar masalah bukti nyata yang terlihat di depan mata. Tetapi sungguh realitas yang memang sudah ada sebelum kita ada, yaitu Tuhan. Yang menjadikan semua realitas yang sekarang ini ada menjadi ada. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, yang ketiga, sungguh tidak ada kata lain selain kita memanfaatkan teknologi pula demi kemajuan dan pertumbuhan iman, baik diri kita dan juga sesama kita. Jangan kita tinggalkan teknologi, kita manfaatkan, kita maksimalkan.
Demi supaya iman kita semakin bertumbuh dan iman saudara serta sahabat kita pun bertumbuh di dalam Tuhan. Bro Robson ada kalimat penutup? Saya mengingat kata-kata Albert Einstein, salah satu orang terpintar di dunia. Hampir sama lah dengan saya, sama-sama manusia maksudnya. Dia berkata begini Bang, religion without science is blind. And science without religion is lame. Jadi agama tanpa pengetahuan adalah buta. Betul. Dan pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh. Betul. Jadi jangan anti terhadap teknologi, tetapi juga jangan salah dalam kita menggunakan teknologi. Kita harus memiliki motivasi dan cara-cara yang baik dalam kita menggunakan teknologi. Dan selalu ingat bahwa teknologi atau apapun itu, ya itu hanya alat. Ya dari sebelum-sebelumnya yang kita bahas Bang ya, ya sekilas pandang aja. Kekuasaan, uang, itu semua hanya alat. Betul. Tapi Tuhan yang menjadi tujuan. Ya kan, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, caranya apa? Ya benarlah kita menggunakan semuanya ini. Betul. Harus dengan benar kita menggunakan semuanya ini. Dan maksimal. Dan memang dari semula Tuhan sudah menciptakan semua. Oleh tangannya yang berkuasa, baik saya, saudara dan kita semua diciptakan bagi kemuliaan Tuhan. Dari semula kau jadikan semua oleh tanganmu yang berkuasa. Juga diriku kau bentuk agar sempurna. Hidup ini jadi kesukaanmu. Dari semula kau jadikan semua oleh tanganmu yang berkuasa. Juga diriku kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaanmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu Tuhan, kau ciptakan untukmu. Robson akan naikkan pujian ini, menutup dan mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Dari semula kau jadikan semua oleh tanganmu yang berkuasa. Juga diriku kau bentuk agar sempurna. Hingga hidupku bagi kesukaan. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu Tuhan, kau ciptakan. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu Tuhan, kau ciptakan. Kau ciptakan untukmu.
ciptakan untukmu. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pencerahan yang Tuhan berikan kepada kami melalui perbincangan kami kali ini. Biar sungguh apa yang kami terima melalui perbincangan pada kesempatan kali ini memberkati iman percaya kami, mengokohkan iman percaya kami kepadamu, dan tidak menggantikan Engkau dengan yang lain. Sebab Engkaulah segalanya bagi kehidupan kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam program acara Rumah Kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.